Kalian tahu nggak sih kalau di film Budak Angon ada salah satu tokohnya yang mencuri perhatian banget loh. Ia adalah Vicky. Ya, dia sangat mencuri perhatian. Kenapa? Karena Vicky adalah dosen muda dan berprestasi yang ikut andil dalam pembuatan film Budak Angon. Selain parasnya yang tampan, muda, dan milenial banget, ia juga salah satu tokoh awal film Budak Angon ini. Penasaran kan gimana sih keseruan Vicky dalam membintangi film Budak Angon? Cekidot guys, ini dia videonya. Halo semuanya, Sampurasun. Nama saya Vicky Taniadi dan saat ini aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai guru di Sekolah Kutum Cemerlang Bandung dan juga menjadi salah satu dosen di STT Abdiel Ungaran Semarang. Dan saya senang sekali karena saya bisa bergabung dalam salah satu film yang luar biasa, film Budak Angon. Saya senang sekali bisa bergabung di film Budak Angon dan kalau kalian tahu atau tebak kira-kira saya jadi apa? Saya berperan sebagai dosen ya, yang juga menjadi salah satu tokoh yang mengawali cerita. Nah, ya, jadi di dalam ceritanya nanti saya akan memberikan sesuatu ya pada peran-peran utama yang akan ada gitu ya. Dan tentu ini menjadi hal yang menjadi pembuka di dalam cerita. Pokoknya kalau penasaran jangan lupa. Kesan-kesan selama mengikuti syuting di film Budak Angon tentunya luar biasa, seneng banget, diberikan kepercayaan yang luar biasa. Dan di dalam film ini juga semua kru, semua pemeran tidak hanya bekerja keras tapi juga bekerja cerdas untuk tentunya memberikan film yang berkualitas untuk semua konsumen film di Indonesia. Dan tentunya di dalam film ini banyak sekali pesan-pesan moral, banyak juga nilai edukasi dan informasi, dan tentunya nilai-nilai inspiratif yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempelajari naskah ya. Sebenarnya kalau secara dialog mungkin jadi harus belajar juga tentang apa sih yang akan disampaikan. Tetapi secara pemeranan tentu lebih semangat gitu ya, karena apa yang diperankan ini juga sedikit mirip ya, kurang lebih mirip gitu ya dengan apa yang menjadi aktivitas saya sehari-hari. Jadi lebih ke pengenalan tokoh, pengenalan medan juga atau set tempat gitu yang menjadi tantangan mungkin ya. Ya, jadi kebetulan ini pengalaman pertama saya di dalam dunia syuting gitu ya, pemeranan tokoh. Karena mungkin biasanya lebih ke MC atau pengajar kalau misalnya di depan kamera dan lain sebagainya. Tapi ini ketika harus bertemu dengan lawan bermain atau tokoh lain gitu ya, di set yang berbeda gitu ya, itu jadi tantangan tersendiri sih. Jadi di satu sisi dituntut untuk tentunya profesional, tapi di satu sisi juga jadi bersyukur banget karena di sini saya bisa belajar dengan tokoh-tokoh ataupun peran-peran lain yang sudah lebih berpengalaman dan memberikan banyak saya pelajaran. Ya, jadi banyak banget hal yang saya pelajari dan saya juga jadi dapat banyak hal positif tentunya ya di dalam film ini gitu ya. Karena film ini saya bilang unik gitu ya, karena ada sisi entertainnya gitu ya, ada sisi romansanya, ada sisi budayanya, bahkan ada sisi keyakinannya juga gitu ya. Jadi saya yakin film ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua usia gitu ya, tanpa terkecuali, karena di dalam film ini banyak sekali nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya, nilai-nilai spiritual yang bisa kita terapkan dan kita dapatkan untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Oke, buat yang penasaran tugas apa sih yang saya kasih gitu ya, yang jadi pembuka gitu ya, dan akhirnya menyebabkan cerita itu ada gitu ya, tapi bukan itu sih intinya adalah kalau kalian ingin mendapatkan sebuah tontonan yang berkualitas karena di dalamnya ada sebuah tuntunan gitu ya, tidak hanya edukatif gitu ya, inspiratif juga di dalamnya, jangan lupa untuk tonton film Budak Angon coming soon ya. Yang kedua, jangan lupa untuk terus ikutin banyak hal yang akan kita suguhkan di akun YouTube dari Sanggar Mekar Asih Picture. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya, supaya jadi masukan juga buat kita. Oke? Jadi jangan lupa nonton film Budak Angon dan see you!